Mengapa sang istri sudah tidak perawan? Siapa yang telah melakukannya? Mari kita mulai dari beberapa hari sebelumnya. Wanita bernama Siunu ini diculik oleh seorang pelaku perdagangan manusia. Kemudian seorang laki-laki penjual unta membeli Siunu. Mereka berdua menunggangi unta itu karena mereka akan melakukan perjalanan panjang. Ketika malam tiba, laki-laki itu tidak mengetahui bahwa Siunu telah pergi. Ketika menyadari Siunu telah hilang, dia berteriak dan berkata jika Siunu tidak segera kembali dia akan dimakan serigala di sana. Siunu takut akan ancaman laki-laki itu dan ingin segera kembali. Namun ketika laki-laki itu berkata lagi bahwa dia akan membunuhnya, Siunu sangat ketakutan dan kembali bersembunyi. Keesokan harinya laki-laki itu bertemu dengan sekelompok orang berkuda. Ternyata mereka adalah anak buah wali kota. Siunu dibeli untuk dijadikan istri seorang wali kota bernama Wang. Karena Siunu telah melarikan diri, orang-orang itu segera bergegas mencari namun mereka tidak dapat menemukannya. Akhirnya Siunu pun terbangun. Siunu tidak tahu di mana dirinya berada. Dia merasa sangat lemas dan akhirnya pingsan lagi. Tak lama setelah Siunu pingsan ada seorang pria lewat jalan itu dan menemukannya. Pria itu membawa Siunu ke rumahnya. Dia berpikir bahwa Siunu pingsan karena kelaparan maka dia meminta istrinya untuk memberinya makan ketika dia sudah sadar. Setelah menyampaikan pesan itu kepada istrinya, pria itu segera kembali bekerja. Pada malam harinya, sang istri memberitahu pria tersebut bahwa Siunu adalah korban penculikan. Pria pun menjadi kebingungan. Dia tidak tahu Siunu harus bagaimana. Sang istri memiliki sebuah ide. Bagaimana jika dia kembali ke keluarganya dan mencarikannya orang yang mau menikah dengan Siunu? Mungkin saja mereka bisa mendapatkan uang sebagai ucapan terima kasih keluarga orang itu. Keesokan harinya Siunu mulai membantu keluarga pria yang telah menyelamatkannya itu. Pria itu juga membuatkan sebuah tempat tidur untuk Siunu dan membiarkannya tinggal di rumahnya. Saat sedang bekerja, sang istri menyuruhnya untuk memanggil dirinya kakak. Dalam beberapa hari, aku akan kembali ke desa kelahiranku dan aku akan mencarikanmu suami. Nah setelah itu kita akan menjadi keluarga. Tapi Siunu tidak mau menikah. Ketika mereka berbicara, datanglah Tangsan. Dia adalah seorang pemburu. Dia selalu berhubungan intim dengan istri dari pria yang telah menyelamatkannya itu. Suaminya mengetahui hal itu, tetapi dia hanya diam saja karena tak bisa melawan. Ketika Tangsan melihat Siunu, dia sangat tertarik padanya. Dia memberitahu sang istri bahwa dia menginginkan Siunu. Melihat kekasihnya sangat peduli dengan Siunu, sang istri pun cemburu. Sang istri dan Tangsan pergi ke belakang tumpukan jerami. Sedangkan Siunu dan saudara laki-lakinya sedang bekerja di depan rumah. Dia teringat kampung halamannya dan bertanya kepadanya bagaimana caranya dia bisa kembali ke sana. Saudaranya mengatakan kepada Siunu bahwa dia tidak akan bisa keluar dari gurun itu. Jawaban itu membuat Siunu sangat sedih. Setelah kembali ke rumah, sang istri melihat bahwa suaminya terlihat sangat dekat dengan Siunu. Dia pun marah lalu membanting sebuah guci yang sedang dibawanya. Ketika malam tiba, pasangan suami istri itu bertengkar hebat. Di hari berikutnya, sang istri berkata bahwa aku telah menemukan calon suamimu dan dia akan datang dalam beberapa hari ke depan. Beberapa hari kemudian, calon suaminya datang. Ternyata orang itu adalah Tangsan. Sang istri dengan cepat meminta Siunu untuk menjamu para tamu. Tangsan memberikan sehelai kain berwarna merah dan sepasang gelang emas untuk hadiah pernikahan. Dia meminta sang istri atau saudara perempuan Siunu untuk mencarikan hari yang baik untuk pernikahannya dan juga memberikan sekantong uang sebelum dia pergi. Setelah Tangsan pergi, Siunu menangis karena menganggap keputusan itu sungguh tidak adil. Kakak laki-laki berkata Tangsan adalah seorang pemburu, dia orang yang kuat dan kaya, mengapa kamu tidak mau? Ketika di hari berikutnya Siunu pergi bekerja, tak disangka laki-laki yang dulu telah membelinya lewat dan mengenali dirinya. Dia kehilangan 6 ekor unta karena Siunu melarikan diri. Kakak laki-lakinya keluar untuk memberikan gaun pengantin kepadanya. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Kakak laki-lakinya memberi sebuah selimut karena takut Siunu masuk angin. Tepat ketika dia hendak pergi, tiba-tiba dia kembali lagi. Kakak laki-lakinya tidak ingin Tangsan memiliki Siunu, dia sangat ingin memiliki gadis itu. Kemudian dia membawa Siunu ke tempat tidur. Setelah selesai, Siunu melihat noda darah di tangannya dan menangis sedih. Keesokan harinya dia membakar bukti dan berjalan keluar dengan gaun pengantin berwarna merah. Tangsan memanggil beberapa saudaranya dan mengadakan upacara penyambutan sederhana bagi calon pengantin barunya.
Kemudian Tang San membawa Si Unu ke dalam sebuah kereta kuda dan hendak membawanya pergi. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dihadang oleh sekelompok orang. Mereka adalah anak buah wali kota Wang, laki-laki yang waktu itu melihat calon istri wali kota Wang lah yang memberitahu mereka tentang keberadaan Si Unu. Tang San meminta mereka untuk membiarkan rombongannya lewat, tetapi anak buah wali kota Wang menghentikannya. Tidak ada cara lain selain mengikuti aturan jalan. Mereka membawa Si Unu ke sebuah tanah lapang dan menaruh guci kecil dari tanah di kepalanya. Jika Tang San bisa menembak guci itu, dia boleh membawa Si Unu, namun jika tidak mereka akan membawa Si Unu pergi. Tang San dengan mudah menembak guci itu karena dia adalah seorang pemburu handal. Si Unu terkejut dengan suara tembakan Tang San dan akhirnya pingsan. Akhirnya Tang San dan Si Unu menikah tanpa halangan apapun. Tang San pun segera mandi dan meletakkan selembar kain putih untuk mempersiapkan malam pertamanya. Tang San tak menyangka kain itu terlihat berwarna putih bersih setelah mereka selesai bercinta. Hal itu membuatnya sangat marah dan menamparkan Si Unu tanpa ampun. Keesokan harinya, Tang San datang ke rumah saudara perempuannya dan melemparkan kain itu padanya. Kemudian Tang San mengikat sebuah tali ke pintu rumah saudara perempuan dan menarik pintu itu hingga terlepas. Siapapun yang bisa memahami hal itu silahkan tulis di kolom komentar, apa maknanya? Tang San sangat marah karena malam pertamanya kacau. Bahkan kali ini Tang San kalah dalam permainan yang selalu dia menangkan. Laki-laki penjual unta itu mengejeknya ketika dia melihat bahwa Tang San sangat tidak beruntung. Laki-laki itu berkata bahwa Tang San memiliki istri dan anak, tapi mereka mati dimakan serigala. Kalimat ini membuat Tang San semakin marah. Dia mendorong kepala laki-laki itu ke atas meja dan menghimpitnya. Tang San menusuk tangan kiri laki-laki itu dengan pisau. Setelah Tang San pergi, yang lain buru-buru membantu laki-laki penjual unta itu. Dia terus berteriak kepada Tang San, "Kau berurusan dengan orang yang salah, urusan kita belum selesai." Si Unu kembali teringat kampung halamannya. Saat itu Tang San pulang dalam keadaan mabuk berat. Dia terus berkata, mereka dimakan oleh serigala, dan dia pun kemudian tertidur. Si Unu bangun pagi untuk menyiapkan sarapan bagi suaminya. Ketika Tang San bangun, dia langsung bergegas pergi dengan kudanya. Si Unu melihat sebuah ruangan untuk tempat kayu bakar. Dia berjalan masuk dan membuka jendela di ruangan itu dan kemudian menatap matahari terbit yang indah. Lambat laun dia terpesona. Saat berburu Tang San berhasil mendapatkan binatang yang sangat besar. Semua orang di area pemburuan memiliki bagian yang sama. Tang San mendapat kaki belakang karena dialah yang berhasil melumpuhkan binatang itu. Setelah makan malam, Tang San langsung beranjak tidur. Lolongan serigala membangunkan Tang San dan dia pun segera berjalan keluar rumah. Si Unu juga ikut terbangun dan mengikuti suaminya. Tang San memeluk Si Unu dan meminta seorang anak padanya. Beberapa hari kemudian, ketika Si Unu sedang menjari kayu bakar, laki-laki penjual unta muncul di sampingnya. Dia berlari mengejar Si Unu. Dia hendak membunuh Si Unu yang telah membuatnya rugi. Si Unu sangat takut sehingga dia lari dan berteriak minta tolong. Dia hampir mendapatkan Si Unu. Tiba-tiba, dua penjual unta terjatuh. Seorang pria berbaju hitam menembak penjual unta itu. Segera dia berjalan menghampiri Si Unu dan mengecek apakah Si Unu masih hidup. Pada saat itu, Tang San menembak topi pria berbaju hitam itu. Si Unu segera bangun dan menjelaskan kepada Tang San bahwa mereka telah menyelamatkan dirinya. Pria itu juga menasihati Tang San agar tidak membiarkan istrinya terlalu lelah bekerja karena dia sedang hamil. Setelah mengetahui berita itu, Tang San merasa sangat senang dan menyuruh istrinya untuk tetap di rumah. Ketika melihat sekumpulan burung terbang di langit, gadis itu teringat orang tuanya di kampung halaman. Di sisi lain, saat itu Tang San menerima tugas khusus dari wali kota untuk menangkap seorang buronan. Tak disangka, buronan itu adalah pria yang telah menyelamatkan istrinya. Kakak laki-laki mengunjungi Si Unu sore itu. 2 tahun telah berlalu, dia datang untuk menemuinya. Dia memberi Si Unu sebuah buntalan dari kain. Si Unu pun memberi kakak laki-lakinya obat untuk saudara perempuannya. Karena mereka belum memiliki anak selama bertahun-tahun. Hari demi hari, perut Si Unu semakin besar. Tang San harus pergi untuk menyaksikan pertarungan anjing antara para wali kota. Dia meminta Bibi Ma untuk merawat Si Unu. Segera setelah dia pergi, Si Unu melahirkan seorang anak laki-laki. Si Unu dan anaknya selamat berkat bantuan Bibi Ma. Tapi wali kota Wang kalah dalam 3 pertandingan anjing itu. Melihat wali kota Sa memenangkan semua unta, wali kota Wang ingin mendapatkan untanya kembali.
Anak buah wali kota Wang mengirim Tang San bersama anak buah yang lain untuk mengambil unta-unta itu. Tang San berhasil mengambil unta milik wali kota Wang. Anak buah wali kota yang menyuruhnya mengambil unta melihat bahwa Tang San sangat hebat dan memberinya seekor domba sebagai hadiah. Setelah kembali, Tang San sangat senang melihat putra yang diimpikannya telah lahir. Dia ingin tidur dengan Si Unu dan anaknya. Sebenarnya Si Unu menolak tapi dia terpaksa memperbolehkannya. Setelah tertidur, salah satu kaki Tang San berada di atas si bayi. Ketika menyadari hal itu Si Unu langsung menyingkirkan kaki suaminya. Tapi hal itu sudah terlambat, anaknya sudah tidak bernafas lagi. Melihat hal itu Si Unu sangat sedih. Tang San juga merasa sangat bersalah. Dia menggendong putranya dan berlutut di depan makam orang tuanya. Dia menangis keras dan terus menyalahkan dirinya sendiri. Kematian anak itu membuat Si Unu sangat terpukul. Kakak laki-laki hendak mengunjungi Si Unu setelah mengetahui itu. Saudara perempuan mencoba untuk menghentikan niat suaminya itu. Katanya, dia tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi sang suami tidak peduli dengan perkataan itu dan tetap pergi. Karena kehilangan anak pertamanya, Si Unu sampai mengalami demam tinggi dan jatuh pingsan di tempat tidurnya. Kakak laki-laki duduk di depan tempat tidur dan bercerita tentang masa lalu mereka. Pada saat itu, Tang San telah kembali, dan dia mendengar bahwa kakak laki-laki lah yang telah mengambil keperawanan Si Unu. Dengan kemarahan Tang San terus bertanya mengenai hal itu. Kakak laki-laki yang biasanya terlihat lemah, kali ini tampak sangat tangguh. Tang San dengan jengkel mengatakan bahwa kamu bisa membawanya pergi. Kakak laki-laki mengambil Si Unu dan berjalan keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Tang San menghadangnya dengan senapan, kakak laki-laki tidak merasa takut sedikit pun. Kakak laki-laki hendak membawa Si Unu pulang ke rumahnya. Tapi Tang San mengejar dan berhasil menembak kakak laki-laki. Dia mengambil Si Unu kembali. Kakak laki-laki melihatnya dengan tatapan tidak senang. Kemudian dia mengeluarkan sebuah belati dan menusuk Tang San. Meskipun dia berhasil menikam Tang San, namun dialah mati. Tang San melemparkan tubuh-tubuh kakak laki-laki ke dalam kereta dan membiarkan keledai membawanya pergi. Keesokan harinya Tang San dipanggil menghadap wali kota. Saudara perempuan datang dan bertanya kepada Tang San, mengapa kamu membunuh suamiku? Tang San hanya terdiam. Tetapi anak buah wali kota yang lain tidak peduli dengan kematian kakak laki-laki. Melihat seorang wanita datang, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Jadi, kakak dibawa ke rumah. Ketika Tang San berjalan pulang, dia menemukan saudara perempuan pingsan di tengah belantara. Dia membawa saudara perempuan pulang ke rumahnya. Dalam beberapa hari Si Unu sudah sehat lagi. Dia kemudian datang ke kuburan putranya dan menangis dengan pilu. Dia berkata, anak yang malang, anakku. Saudara perempuan menjadi gila setelah diperkosa para anak buah wali kota. Si Unu pergi ke gunung untuk bekerja hari ini. Tepat pada saat itu dia melihat anak buah wali kota sedang mengawal seorang tahanan. Tiba-tiba ada orang yang menembak para pengawal dan orang itu segera menyelamatkan tahanan. Tang San dan anak buah wali kota yang lain segera melakukan pengejaran terhadap orang yang telah membunuh teman-temannya. Setelah beberapa tembakan, mereka berhasil melumpuhkan tahanan. Mereka mengikatnya dengan kereta kuda dan menyeretnya sepanjang jalan. Tang San turun dan melihat bahwa pria itu sudah mati. Ketua anak buah wali kota berkata, biarkan serigala memakannya, ayo kita lekas pergi. Melihat mereka telah pergi, Si Unu bergegas memeriksa keadaan tahanan itu. Dia tidak menyangka bahwa tahanan itu masih hidup. Dia melihat dengan lebih seksama dan menyadari bahwa pria itu adalah pria yang menyelamatkannya waktu itu. Untuk membalas budi baik orang itu, Si Unu membawanya ke gudang. Dia kemudian masuk ke rumahnya untuk mengambil makanan dan minuman. Di tengah jalan dia bertemu dengan saudara perempuan yang terlihat ketakutan melihat Si Unu. Si Unu meletakkan semangkuk air dan 2 buah roti di tanah. Melihat Si Unu telah pergi, tahanan itu langsung bergegas mengambil makanan itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Beruntung Si Unu membawanya ke gudang saat itu. Tak disangka wali kota ingin melihat mayat tahanan itu. Anak buah wali kota segera mencari mayat tahanan itu. Mereka tidak dapat menemukan mayat tahan itu maupun tulang belulangnya. Tahanan itu terbangun dari tidurnya. Dia mendengar Si Unu yang sedang berbicara tentang pemandangan indah kampung halamannya. Si Unu juga sangat merindukan kampungnya itu, tapi dia tidak bisa kembali ke sana. Tang San dan teman-temannya bertemu dengan saudara perempuan ketika berpatroli. Dia mengatakan bahwa Si Unu membawa seorang pria ke dalam gudang. Hal itu membuat teman-teman Tang San curiga dan memanfaatkan kesempatan untuk menahan Tang San.
Ketika malam tiba, sekelompok orang datang ke rumah Tang San untuk mencari tahanan itu di bawah perintah langsung dari wali kota. Tetapi mereka tetap tidak menemukan apa-apa. Setelah orang-orang itu pergi, Si Unu datang ke gudang untuk mencari tahanan itu. Tanpa diduga, pria itu bersembunyi di balok jerami. Karena tidak ingin merepotkan Si Unu, pria itu memutuskan untuk segera pergi. Keesokan harinya wali kota membebaskan Tang San. Luka tahanan itu sudah sembuh. Si Unu segera menyiapkan makanan dan pakaian untuknya. Pria itu berjanji padanya bahwa dia akan membawanya pulang untuk melihat kampung halamannya. Si Unu sangat tersentuh. Pada saat itu, Tang San kembali dan tidak menemukan Si Unu di dalam rumah. Dia menemukan Si Unu dan pria di gudang kayu bakarnya. Tang San tidak berpikir untuk menangkap tahanan tetapi menduga bahwa mereka berselingkuh. Dia ingin menghajar pria itu, tapi Si Unu mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Tang San pun bisa mengendalikan diri dan mendengarkan penjelasan Si Unu. Setelah mendengar penjelasan istrinya, Tang San memutuskan untuk membiarkan pria itu membawa pergi kudanya. Tepat ketika pria itu menaiki kuda, anak buah wali kota datang. Pria itu ketahuan. Untungnya, Tang San dengan cepat meluncurkan 3 tembakan dan berhasil membunuh mereka. Tapi tindakan itu juga menimbulkan masalah yang lain. Suara tembakan telah mengundang perhatian anak buah wali kota yang lain. Tang San segera berganti pakaian dengan pria itu dan meminta Si Unu pergi bersama pria itu. Tang San berusaha mengalihkan perhatian gerombolan anak buah wali kota itu. Meskipun Si Unu berusaha untuk menghentikannya, namun Tang San tidak menghiraukan istrinya. Keputusannya sudah bulat. Pada saat itu, sebenarnya Tang San telah mengetahui bahwa Si Unu sedang hamil. Tang San berkata bahwa dia adalah ayah dari anak yang dikandung Si Unu. Lalu Tang San segera pergi. Anak buah wali kota dipancing Tang San ke atas bukit. Si Unu dan pria itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dengan sebuah tembakan, Tang San jatuh dari kudanya. Semua orang melihat bahwa itu adalah Tang San, dan mereka semua kebingungan. Si Unu masih tidak rela meninggalkan Tang San dan berlari untuk kembali. Saudara perempuan itu berjalan ke mayat Tang San dan membawanya kembali ke rumah. Setelah membersihkan mayat Tang San, saudara perempuan berbaring di samping Tang San. Dengan lembut dia melihat pria yang pernah dicintainya. Dia membiarkan angin meniup api di lampu-lampu minyak itu. Tak lama kemudian api telah menjalar ke seluruh rumah. Si Unu tiba ketika rumahnya sudah terbakar. Pada akhirnya, Si Unu diculik oleh penyamun. Untungnya, dia berhasil diselamatkan oleh seorang pria yang baik. Film Si Unu adalah film yang bercerita tentang seorang gadis. Dia mengalami kisah yang tragis dalam hidupnya. Dia diculik oleh pedagang manusia. Itulah yang terjadi di masa itu. Selama Anda punya uang, Anda bisa berdagang sesuka hati. Hubungkan saja dengan pernikahan, selama uangnya cukup, Anda tidak memerlukan persetujuan orang lain. Si Unu, sebagai wanita biasa pada saat itu, hanya bisa menerima semuanya dengan rendah hati. Dia menikah dengan seorang pria yang berumur 15 tahun lebih tua darinya. Meskipun pria itu sering memukul dan memarahinya, bahkan tidak sengaja telah membunuh anak pertamanya. Tetapi ketika pria ini akan mengorbankan diri untuknya, dia berusaha keras mencegahnya. Akhirnya pria itu berhenti memukul dan memarahinya, tetapi pria itu melakukan tugasnya sebagai seorang kepala keluarga. Dia bersedia melindungi istri dan anaknya apapun taruhannya.